Nggak tahu. Jujur aja nggak tahu sejarahnya kenapa. Aku kurang tahu, bahkan untuk tanggal hari ibu aku juga lupa. Hari Ibu itu tanggal 22 Desember. Di tahun 1928, waktu itu tuh digelar Kongres Perempuan Nasional pertama di Indonesia. Tapi ketika itu tidak langsung dinyatakan sebagai selebrasi Hari Ibu. Mungkin ditetapkan hari pertama Kongres Perempuan Indonesia itu jadi hari Ibu. Peringatan Hari Ibu setiap 22 Desember di Indonesia sejatinya nyasar dari tujuan awalnya. Tak seperti sejarah Hari Ibu di AS yang berasal dari seorang ibu untuk menyatukan keluarganya, Hari Ibu di Indonesia berasal dari penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta. Diselenggara dalam suasana zaman kolonial yang masih mencekram kebebasan orang Indonesia. Kongres Perempuan ada karena melihat kondisi perempuan di Indonesia yang masih dikungkung budaya patriarkis yang berdiri atas nilai-nilai feodal. Diikuti oleh sejumlah organisasi perempuan terpenting di Indonesia, ada sejumlah persoalan yang dibicarakan dalam Kongres Perempuan pertama, mulai dari pendidikan kaum perempuan, nasib anak yatim piatu dan janda, perkawinan anak-anak, pentingnya meningkatkan harga diri perempuan, sampai dengan kejahatan kawin paksa. Gerakan perempuan pun makin menguat seiring bersatunya mereka menghadapi persoalan-persoalan perempuan. Perempuan tak lagi hanya berperan di dapur atau pasrah menerima nasib yang menimpa mereka. Iya, kami kaum perempuan saat ini sudah mulai berani speak up tentang apapun, berpendapat tentang apapun. Si perempuan sekarang itu tuh much better dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu kan, dibandingkan era sebelumnya. Dari lingkunganku dan teman-temanku, aku merasa teman-teman perempuanku sudah punya pilihan-pilihannya. Bahkan keluar rumah dan bekerja segala macam udah bebas banget kan. Alhamdulillah termasuk aku juga, aku sebagai working mom bisa bekerja sambil mengurus anak. Kita harus bersyukur sebagai kaum perempuan tinggal di abad ke-21 di mana equality dan equity sedang diperjuangkan habis-habisan. Jadi menurut gue sekarang itu udah mulai jadi titik balik untuk perempuan-perempuan Indonesia untuk mulai muncul, untuk bisa menunjukkan kapasitas mereka dan kapabilitas mereka. Alhamdulillah belum pernah sih merasakan diskriminasi yang parah banget atau hampir gimana gitu, alhamdulillah belum pernah. Sebagai wanita dan sebagai ibu pernah, ya pasti tentang mom shaming. Yang paling diinget sih dulu waktu masih kecil. Jadi dulu tuh aku suka banget main bola, cuman aku nggak boleh ikutan, dilarang ikutan karena labelnya dulu sepak bola itu adalah permainan untuk laki-laki. Banyak banget yang berkomentar tentang kondisi tubuh aku yang sekarang pasca melahirkan, sambil bilang kalau anakku kurus banget, tapi ada sedikit menyalahkan sang ibu gitu, padahal udah susah loh ngurusnya. Dapat cerita dari teman-teman aku tentang pengalaman mereka yang didiskriminasi atau teman-teman dari mereka, dan bahkan terkadang perempuan-perempuan yang didiskriminasi sudah tidak merasa itu diskriminasi lagi karena hal tersebut sudah dinormalisasi oleh society. Apalagi di Indonesia ini stigma sosial dan budayanya itu cukup kental dan cenderung patriarki, sehingga suka meng-overlook accomplishment yang diraih oleh wanita. Mungkin dulu ada pengalaman sama SMA gitu, jadi ada temanku yang merasa superior gitu sebagai laki-laki, jadi dia sangat sering ganggu teman-temannya cewek. Kalau misalkan di jalan ada orang nyetir yang kira-kira nyetirnya nggak bener, terus ya nganggep ibu-ibu itu selalu salah kalau misalkan bawa motor dan lain-lain. Ada pastinya, ini dari salah satu buku yang aku suka dan aku baca earlier this year, yaitu I Am Malala by Malala Yousafzai, yang pastinya semua orang udah tahu. Aku suka banget sama Mulan. Dari Mulan kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, keberanian. Kemudian yang kedua, kita harus stay true forever. Kita harus jadi diri kita sendiri selamanya. Yang terakhir, kita harus kerja cerdas. Kita harus cerdik gitu. Perjuangan perempuan yang pernah aku tahu dan aku pernah mengalami sendiri, yaitu menjadi seorang ibu baru, dan itu ternyata nggak mudah sama sekali.
mungkin perempuan perjuangannya masih cukup panjang untuk masalah tentang pelecehan seksual ya. Ketika di jalan tahu-tahu dia apa-apain sama orang yang disayang perempuan. Kalau aku lihat untuk perjuangan perempuan yang di masa-masa ini ya, untuk menghapuskan atau menghilangkan itulah yang namanya pelecehan seksual bagi perempuan. Menurut gua sih yang memang harus banget diperjuangkan itu adalah gimana mendorong perempuan-perempuan yang ada di sekitar kita itu untuk bisa yakin, untuk bisa percaya diri kalau misalkan mereka itu mampu, mereka itu tuh bisa melakukan sesuatu yang impactful, melakukan sesuatu yang besar, yang luar biasa untuk lingkungan sekitar. Perempuan Indonesia sejak 22 Desember 1928 akhirnya dapat memasuki ranah perjuangan politik praktis, sebuah wilayah yang sebelumnya tabu mereka masuki. Hingga kini pun masih ada banyak masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan, seperti budaya patriarki, kesenjangan gaji berbasis gender, hingga RUU PKS yang tak kunjung disahkan. Diperingatinya Hari Ibu pada 22 Desember merupakan tonggak sejarah perjuangan kaum perempuan untuk merebut posisi yang lebih adil di dalam masyarakat. Maka dari itu, peringatan Hari Ibu yang penuh puja-puji terhadap peran domestik ibu di dalam rumah sejatinya justru mendistorsi makna Hari Ibu itu sendiri.